yang di dual rate. Nah, dual rate itu kan dia memisahkan antara variabel dengan fixed cost. Nah, ini contohnya nih. Dilihat kan dual rate ini. Kalau menggunakan dual rate, dia bikin dulu fixed cost rate-nya berapa dan variable cost rate-nya berapa. 250. Kalau variable cost-nya berapa? 200. Kan beda kan? Kalau tadi kita lihat langsung 450 kan? Tadi dibedakan. Untuk fixed cost-nya $250, fixed variable cost-nya 200. Sehingga dihitunglah. Untuk mikro berapa? Dikali variable kali variable, fixed cost kali variable. Nih. Nih. 200, ini yang fixed cost nih. Nah, kan totalnya berapa? Mikro kena berapa nih? Kan 3 juta kan? Beda kan dengan yang tadi? Kalau yang tadi langsung 4.050.000. Walaupun di total sama kan? Ini 4.050.000 ditambah 1.350 kan 5,4 juta. Di sini 3 juta dengan 2,4. Ya. Jadi ini ya perbedaan yang single dengan dual rate. Umumnya perusahaan dalam prakteknya itu menggunakan yang dual rate. Kenapa nggak menggunakan yang single rate? Single rate itu nanti bisa misinterpretasikan ya, direct metode alokasi antar departemen, direct, step down, reciprocal. Nah, jadi saya mau menjelaskan begini ya. Jadi banyak. Jadi kalau dalam prakteknya itu lebih dari yang ada di buku di sini. Tergantung dari karakteristik perusahaan. Pertama jenis industrinya apa, proses produksinya bagaimana. Jadi gini, metode alokasi antara perusahaan manufacturing dengan perusahaan trading atau perusahaan perbankan itu kan berbeda. Metode yang digunakan juga berbeda. Nah, sesama perusahaan manufacturing juga itu nanti berbeda. Produknya apa? Walaupun sama-sama manufacturing, mungkin antara perusahaan tekstil dengan perusahaan baja beda lagi metodenya. Makanya di awal chapter tadi 16 saya bilang kan, pahami karakteristik perusahaan atau bisnis prosesnya. Bisnis proses itu meliputi dari produknya apa, proses produksinya apa, divisinya apa, itu bagian dari bisnis proses. Jadi kalau kita masuk perusahaan, kalau mau lokasi kita lihat dulu nih, ini perusahaan apa, industrinya pertama jenis industrinya apa, terus dilihat lagi menghasilkan produk apa, terus proses produksinya seperti apa. Nah, itu yang mempengaruhi untuk menentukan metode alokasi biaya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ini boleh nanya aja, nanya secara ini kurang jelas atau secara teori boleh. Gimana, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jadi pertanyaan. Jadi intinya adalah ini semua ya 3 chapter ngomongin utamanya tentang alokasi, cost allocation. Ada yang tadi allocation untuk produk pakai metode tadi yang ada 3 tuh ya. Ada 4, sorry, satu lagi fisik metode yang chapter 16. Ingat tuh ada 3 metode kan. Metode sales value at split off kan gitu kan. Metode NSP itu dikurangi separable cost. Nah,
Itu diingat tuh. Ini ujiannya maunya open book apa close book nih? Open book lah, Pak. Oh, ya, oke. Nah, kalau open book, nah Open hall, diperhatikan. Pak. Jadi ya udah, kalau open book kan ini hitungan, oke, open book. Maka diperhatikan tadi chapter 16. Tahu, jadi supaya nggak bingung ya, maksud saya. Ini kan ada 3 chapter. Nggak bingung nih kok semuanya ngomongin alokasi kan gitu. Bedakan. Satu, bicara chapter 16 alokasi terhadap untuk produk, ada metodenya. Terus chapter berikutnya yang chapter 15 antar departemen. Terus chapter 14 itu antar divisi. Sorry, antar departemen dan balik ya chapternya. Satu yang antar divisi, satu lagi antar departemen yang chapter 15. Nah, ini coba saya balik lagi ke contoh soal yang tadi ya. Tolong nanti kalau bawa jawab soal ya. Ini kalau bisa seperti contoh nih, temennya nih Fitri Artining nih. Nah, ininya hitungannya karena begini. Ini kan dibuat nih apa namanya? Formulanya. Jadi maksud saya gini, kalau dibikin formulanya, contohnya nih ya. Ini misalnya si Fitri bikin nih divisi MP 900.000. Katakan salah hitung nih misalnya ya. Udah dibikin formulanya 900.000 kali karena mungkin salah pakai kalkulator sehingga angkanya jadi 420.000. Saya nggak anggap nilai 0 ini. Karena hanya ada kesalahan error sedikit salah hitung. Tapi kalau ngeliatin formulanya sudah paham. Saya ngeliatnya sudah pahamnya nih. Oh, udah paham nih. Dari formulanya misalnya 900 kali 5.950 kali ini ketemu ini. Itu formulanya. Tapi maksud saya, kalau ada nih kalian buat soal nggak pakai proses pun boleh. Misal langsung ketemu angka 520.000. Kalau angkanya benar, betul 100. Maksud saya yang saya khawatir, kalau begitu langsung angkanya misalnya bukan 520, nggak pakai formula, langsung angkanya salah lagi. Jadi saya nggak bisa nilai. Ini orang paham atau enggak. Ya terserah. Jadi maksudnya kalau yakin angkanya benar, nggak usah pakai angka formula. Yang penting angkanya benar, udah ngitung di apa namanya di kertas buram atau apa gitu ya. Ketemulah angka 520.000 misalnya, nggak pakai formula ini. Karena ini kan soalnya IC. Jadi saya anggap begitu angkanya kalau salah, saya anggap, misalnya salah hitung, jadi 420.000 atau salah tulis, itu bisa nilainya, saya anggap nggak ada nilai 0. Dianggapnya ini karena nggak ada formulanya berarti nggak paham, jadi 0. Nah, tinggal pilih. Tapi kalau misalnya dibuat formula seperti contoh yang dari Fitri ini ya, ini bagus begini. Jadi kalau terjadi salah hitung, tetap dapat nilai bagus. Artinya walaupun nggak 100%, nggak 100, tapi bagus. Karena saya udah lihat nih dari posisi dia paham. Dikali ini paham. Cuma hanya salah hitung. Jelas ya? Ada tanya nggak? Izin Pak, untuk soalnya apa ditulis lagi? Bagaimana? Soalnya apakah perlu ditulis lagi Pak di jawaban? Oh, soalnya enggak. Soalnya enggak. Maksud saya ininya, hitungannya aja. Formulanya aja. Kalau soalnya bebas, kalau soalnya kan sudah ada. Supaya lebih cepat, soalnya nggak usah, mana yang nyaman. Lebih enak lihat soal di lembaran apa di lembaran soal atau di sana itu terserah. Cuma maksudnya yang penting adalah perhitungan jawabannya. Perhitungan jawaban itu adalah untuk melihat kalau pakai formula, prosesnya kan berarti tahu, oh ini berarti paham, ada nilai gitu loh. Walaupun angka hasilnya misalnya ada kesalahan hitung. Misalnya, walaupun nggak pakai formula, tapi angka hasilnya benar ya tetap 100. Pilih mana yang lebih mudah yang mana. Baik, terima kasih. Kalau misalnya, bagaimana? Bapak. Halo? Nah, itu pilih nanti pakai formula ya. Kalau pakai formula,
ada nilainya, formula untuk ininya, menghitungnya. Tapi gitu, bukannya kalau tanpa formula jadi nilainya, misalnya nih gini, siapa nih, kelas 1 ada yang ngisi nggak pakai formula. Divisi MPP sama dengan biaya bunga adalah 520.000. Divisi niaga adalah 380.000, nggak pakai formula 100. Nah, cuma maksud saya kalau ternyata angkanya salah, nah itu jadi masalah. Kalau angkanya bukan 520.000 MVP atau niaganya bukan 8.000, nah berarti misalnya isinya MVP adalah 420.000, niaga adalah 280.000. Nah, berarti kan nggak ada nilai kalau itu. Gitu. Terus kedua, tolong waktu adalah melakukan alokasi, perhatikan ininya, apa namanya, biaya yang akan dialokasi. Tadi saya bilang sebab akibat, cost drivernya apa. Jadi kalau ada dalam soal, ini contohnya soal ini kan ada bunga pinjaman sama biaya training ya. Mungkin bisa aja lebih dari 2. Misalnya satu ngomong biaya pinjaman bunga bank, satu biaya training, satu lagi misalnya biaya sewa gedung. Kan ada 3 tuh. Ya. Nah, Anda harus perhatikan 3-tiganya pakai metodenya yang berbeda. Jangan giliran sewa gedung, ngitung alokasi sewa gedung pakai alokasi yang apa namanya, yang harga nilai mesin kendaraan, ntar ngitung bunga pinjaman sewa gedung, walaupun sama-sama 100% in total. Nah, maksudnya jangan sampai ketukar gitu. Paham? Jadi gini, lihat itu penyebabnya apa. Nah, itu yang dijadikan dasar alokasi. Ini contohnya nih, saya ulang lagi. Alokasi biaya bunga pinjaman untuk kendaraan 900.000. Kita lihat, ini biaya pinjaman ini muncul karena apa? Biaya bunga bank 900.000 muncul karena ada pinjaman kan. Pinjaman ini untuk apa? Akibat apa? Atau sebab apa? Sebab beli kendaraan. Nah, berarti dasarnya pakai nilai kendaraan. Apa nilai atau nilai mesin. Kan dalam hal ini tadi contoh soalnya beli bunga ini di soalnya tulis melakukan pembelian mesin dengan menggunakan pinjaman bank. Berarti adalah sebabnya karena pembelian mesin. Sehingga alokasi bunga banknya berdasarkan nilai mesin yang dibeli. Itu masing-masing divisi. Nah gitu. Kalau begitu juga training. Ini akibat apa? Oh, karena karyawan, labor. Nah, jadi kalau lebih soalnya ini kan hanya 2 itemnya. Kalau soalnya lebih dari 3 bisa ada ngomong alokasi pinjaman bank, ada alokasi biaya training, ada alokasi sewa gedung, atau ada alokasi yang lain-lain ya, depresiasi misalnya. Jadi nggak usah bingung. Nah, pakai metode ingat, oh ini sebabnya ini, atau cost drivernya ini gitu loh. Yang berhubungan langsung. Begitu juga yang ini. Nah, tadi kan itu hanya apa? Bukan divisi. Contoh yang tadi. Ya kalau ini udah per divisi kan, yang apa? Yang ada tiga ya, ini hotel, restoran, kasino. Itu ada 3 juga. Terus yang chapter 16 juga gitu, metode alokasi yang untuk suatu produk menghasilkan lebih dari 1. Jadi ada susu bubuk, susu cair. Waktu itu kan contoh soalnya kan gitu. Gimana, ada pertanyaan nggak? Hah? Bingung atau gimana ya? Nanti gini nih saya tanya. Ini kan open book soalnya. Waktunya sesuai, udah dikasih tahu Pak Anang ya. Waktunya. Jadi nanti sesuai jamnya ya. Jawab soal kan ada batasan waktu jamnya ya. Udah ya, udah diberitahu ya. Udah ya.